Ya oke, mari kita lanjutkan ya. Untuk operator aritmatika ini operator sangat sederhana ya. Ini adalah operator basic yang sudah kita pelajari dari kita awal sekolah gitu ya. Nah, ini berguna untuk operasi terhadap variabel berupa angka-angka gitu ya. Misalkan seperti ini, A sama dengan 20, kemudian B sama dengan 30, kemudian jumlah gitu ya, kita bikin variabel jumlah sama dengan A plus B. Nah gitu ya, sorry, A plus B, kemudian kurang A minus B. Nah ini kita sebut sebagai variabel operator aritmatika. Ini cukup sederhana lah pengertiannya ya, kali A kali B, kemudian bagi, berarti A bagi B, A bagi B. Coba saya ingat lagi ya, ini B ini bagi itu, oh ya ini betul, division gitu ya. Bagi, sepertinya ada satu lagi modulus ya. Modulus itu di mana ya, saya lupa menempatkannya ya. Coba seperti ini dulu aja deh. Coba. Oke, modulus. Ada satu lagi sepertinya modulus, tapi saya lupa operatornya. Oke, sementara seperti ini dulu aja. Angka B nya akan saya ganti menjadi kecil aja deh, 5 gitu ya, 5. Kemudian oke, nah ini sebenarnya sudah bisa beroperasi ya, cuma kita belum melakukan printing gitu ya. Kita coba print kan ya. Print A dan B nya kita print gitu ya, A titik 2 dolar A gitu ya, kemudian B titik 2 dolar B, B titik 2 dolar B gitu ya, kemudian print BR gitu ya, pindah baris, nah seperti ini boleh. Oke, ini saya minimize dulu, kemudian kita cetak print BR nya ini, kita cetak beberapa kali ya, karena di sela-selanya kita akan mencetak gitu ya, print di sini kita akan mencetak, printkan jumlah titik 2 gitu ya, dolar jumlah. Nah seperti ini. Kemudian kita printkan lagi, print salah ya, hasil pengurangan titik 2 kurang. Jadi ini saya ganti dulu hasil penjumlahan gitu ya, hasil penjumlahan. Terus saya copy aja nih hasil perkalian, kemudian hasil pembagian. Nah seperti ini, save gitu ya. Dah, sekarang kita coba akses gitu ya file ini. Kita coba akses pakai web browser. Ini reload. Nah ini yang barusan kita buat tadi nih. Kalau kurang jelas ini akan saya perbesar ya. Nah segini deh ya, kita klik. Nah ini ya, ini adalah hasil operasi aritmatikanya gitu ya. Jadi ini cukup jelas ya. Oke, cukup jelas. Oke, selanjutnya
Operator berikutnya adalah operator bentar, ada satu lagi deh, modulus gitu ya, cuma saya lupa ya modulus ini, PHP modulus operator ini pakai apa ini saya lupa, persen, modulus operator pakai persen. Satu lagi contoh, oke kita coba ya, cuma hasilnya mod $A persen $B, kemudian hasil modulusnya save, 20 modulus 5. Kita coba ya, modulus ini sisa pembagian kalau tidak salah ya. Ini saya tutup dulu, ini reload 0 gitu ya, jadi 20 dibagi 5 itu sisanya adalah 0 gitu ya. Kalau kita coba angka yang lain ya, ini selain 5 gitu ya, kita coba angka 3 lah, save gitu ya. Nah ini 20 modulus 3 itu sisanya 2 gitu ya, jadi 20 dibagi 3 itu kan kita ketemu angka terbesarnya adalah 18 gitu ya. 18 dibagi 3 itu kita dapat bilangan utuh gitu ya, sisanya adalah 2 gitu ya, sisa pembagian gitu ya. Oke, berikutnya adalah operator bitwise. Nah ini bitwise ini tidak ini adalah operator untuk bilangan ini A dan B nya itu dioperasikan secara biner gitu ya. A di N kan dengan B gitu ya, A di OR kan dengan B, tapi secara binary gitu ya. Ini operasi binary. Operasi binary ini kita skip saja, ini skip gitu ya. Ini karena kita sangat jarang pakai gitu ya, terutama untuk membuat sistem informasi gitu ya. Ini kita jarang pakai seperti ini gitu ya. Operator bitwise ini jarang, jadi kita skip aja ini skip gitu ya, lewati. Nah yang semua seperti ini yang sangat penting ini gitu ya, operator perbandingan gitu ya. Ini kita lihat nih operator perbandingan ini, operatornya seperti ini ya. Ini equal, ini tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan gitu ya. Nah ini dipakai di dalam pernyataan if gitu ya, dipakai dalam pernyataan if. Akan saya contohkan operator perbandingan dalam sebuah file tersendiri aja deh. Operator perbandingan kita coba di sini, coba bikin file baru, coba operator perbandingan. Nah seperti ini saya minimize dulu. Oke, saya bikin variabel dulu, A sama dengan 20, kemudian B sama dengan 30. Maka operator perbandingannya adalah if A sama dengan B gitu ya. Nah seperti ini ya, pemakaiannya seperti ini. Maka kita coba print A sama dengan B. Nah saya tulis seperti ini aja dulu, kemudian jika tidak maka print A tidak sama dengan B. Nah gini aja, operasi yang sangat simpel gitu ya. A 20, B 30.
Ini saya printkan dulu di sini, print A dan B nya saya printkan. A.2 dolar A, B.2 dolar B, langsung saya break seperti ini. Nah, terus saya coba ini back ke sana, reload, operator perbandingan, klik. Nah, itu A20, B30, A tidak sama dengan B. Sekarang kalau ini kita isi 20 juga, 20, terus saya simpan, save, terus coba di sini, reload, A sama dengan B. Nah, itu ya, ini kita sebut sebagai operator perbandingan. Ini nanti bakal sering kita pakai ini ya, bakal sering kita pakai. Ini sangat penting, ini bakal sering dipakai. Yang lain cukup sederhana lah ya, analoginya sama lah, logikanya di sini kan cukup sederhana ya. Oke, operator perbandingan. Kemudian operator logika ini juga sering kita pakai. Operator logika ini berlaku untuk variabel variabel boolean. Untuk variabel yang nilainya true atau false. Nah, itu ya. True atau false kan operatornya seperti ini gitu ya. True atau false. Jadi nanti A dan B nya kita isi dengan true atau false gitu ya, bukan dengan angka gitu ya. True atau false. Oke. Nah, kemudian satu lagi yaitu operator string. Operator string ini adalah ini menggunakan titik gitu ya. Operator untuk menyambung string. Kita pakainya titik. Saya contohkan di sini. Operator string. PHP coba operator string. Ini juga cukup sederhana. Jadi misalkan kita punya dua string gitu ya, string 1 sama dengan selamat. Nah, seperti ini. String 2 sama dengan pagi. Nah, seperti ini. Kalau ini mau kita sambung, maka gabungan berarti string 1 titik string 2. Nah, seperti ini. Kalau kita print gitu ya, print dolar gabung, maka hasilnya adalah gabungan antara dua itu tadi ya. Simpan, coba ini reload, coba operator string, klik. Nah, ini selamat pagi gitu. Atau bisa yang lain lagi nih, print. Ini saya pindah baris dulu, jadi ini saya printkan, print hello gitu lah, hello. Terus ini string ini bisa kita sambung dengan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kita reload, nah itu kita sebut sebagai operator string. Nah, nanti operator string ini bakal sering kita pakai gitu ya. Bakal sering kita pakai. Nah, itulah. Kalau kita membuat sistem informasi ya, sistem informasi biasa gitu ya, paling yang kita perlukan adalah ini ya, operator aritmatika, kemudian perbandingan dan logika, dan string ini udah itu ya. Kita pakai hal-hal itu, kita sudah bisa melakukan banyak hal. Next. Nah, berikutnya adalah decision making. Nah, decision making ini untuk pernyataan-pernyataan seperti ini ya, if else gitu ya, while, do while, for gitu ya. Nah, ini merupakan sintak-sintak untuk decision making yang polanya itu
sangat-sangat mirip dengan Java dan C++. Ya, sangat-sangat mirip. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu tentang C atau C++, ini pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Oke. Saya contohkan yang if dulu aja deh. If ya. If tadi sudah kita contohkan sini ya. If tadi ya. If else gitu ya. If else sudah kita contohkan tadi ya. Saya contohkan lagi deh. Saya contohkan pakai di sini PHP, kemudian coba decision 1 gitu nah. Dolar umur sama dengan 30. Saya akan pakai contoh apa ini ya, kalau selain umur saya akan contoh lain aja. Sebentar, saya akan memikirkan contoh yang pas. Nah, nilai jika nilai sama dengan 70 gitu ya. If nilai sama dengan sama dengan 50, sementara saya pakai seperti ini dulu ya, maka bentar, nilai huruf ya, nilai huruf sama dengan 0, nilai huruf sama dengan C. Tadi saya ganti 60 aja deh. 60, kemudian else if nilai sama dengan 70. Nah itu ya, maka nilai hurufnya adalah B. B. Nah ini harus tanda-tanda. Nah seperti ini ya, karena ini string ya. Kemudian else if nilai sama dengan 80 gitu ya, maka nilai hurufnya A ya. Nah seperti ini. Sip. Sekarang kita print ya. Print nilai .2 dolar nilai, kemudian kurung buka kurung tutup dolar nilai huruf. Nah seperti ini. Oke. Nah sekarang kita coba di sini, reload decision 1, coba klik nilainya 70, berarti dia dapat B gitu ya. Kita coba lagi, contoh ini misalkan 60 gitu ya, 60 reload, 60 belum terdefinisi, 60 C harusnya ya, 60 C ini nggak keluar. Sebentar, ini kita coba cek dulu kenapa dia tidak keluar. Oh ini sebentar, ada kesalahan di sini ya, dolar. Nah itu ya, seperti ini. Nah ini contoh di sini pakai else if gitu ya. Nah kemudian kita coba lihat dulu di slide-nya ya. Loop ini looping tuh ya.
Oke, paling nanti yang sering kita pakai adalah ini. Saya akan tunjukkan yang sering dipakai aja dulu gitu ya. Yang sering dipakai adalah nanti ini, terus ini gitu ya, terus for, terus while. Nah ini ya, 1 2 3 4 5 ya, 5. Saya akan mencontohkan yang kalau yang while dan for ini dia untuk looping ya, di sini itu looping sini tepatnya ya, bukan untuk decision making tapi untuk looping deh. Decision making ini gitu, decision making ini, dan pakai ini saja kita sudah cukup gitu ya, sudah cukup gitu ya. Oke, nah sekarang yang saya mau tunjukkan adalah untuk yang looping gitu ya, looping tapi bukan yang ini, bukan langsung yang ini ya, tapi saya akan menunjukkan yang for dulu ya, looping sekarang, looping tapi yang for aja dulu. Aduh, looping, coba loop 1 gitu ya, looping. Nah for ini sepertinya kalau tidak salah ya, ini mirip-mirip dengan C++ gitu ya. Jadi C++ kan polanya adalah for i sama dengan for i sama dengan 0, terus i plus plus, terus i sampai i lebih kecil dari, selama i lebih kecil dari 10 gitu ya, kemudian i plus plus. Nah ini pola seperti ini ya, kalau nggak salah ini sama seperti di C atau C++ ya. Sehingga kalau kita printkan looping ke $i gitu ya, terus kita pindah baris gitu ya. Nah seperti ini ya, ini contoh looping yang paling simpel. Jadi ini kita akan melakukan looping dari 0 dari i sama dengan 0 sampai i kurang selama i kurang dari 10 gitu ya. Kemudian i nya diincrement pakai pernyataan ini kita printkan. Kata-kata yang diprintkan adalah looping ke i, kemudian pindah baris gitu ya. Kita coba lihat di sini. Looping. Nah ini ya, ini looping ke 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita ganti bukan 0, kita akan mulai dari 1 juga bisa sih ini ya. Terus ini kita beri sama dengan gitu juga boleh gitu ya. Nah seperti ini juga boleh. Nanti akan modifikasi sedikit ya. Nah ini 1 sampai 10 gitu ya. Looping 1 sampai 10. Nah itu contoh looping yang pertama. Kemudian ada lagi contoh looping yang kedua ya. Kita tidak memerlukan pernyataan seperti ini ya, yang nanti bakal sering kita pakai untuk mengakses array gitu ya. Coba loop 2, saya contohkan seperti ini. Saya coba contohkan variabelnya dulu, data, kemudian arraynya, arraynya misalkan 30, 20, 40, 54, 70. Nah kita misalkan ingin mencetak data ini gitu ya, tanpa kita harus mengetahui ukuran arraynya gitu ya, maka kita pakai ini for each gitu ya, for each. Nah kita bisa pilih ini template ini ya, kita klik aja nih, klik, nah gitu ya. Nah ini sudah, bagian ini sudah terisi data secara otomatis ya, dibantu oleh NetBeans gitu ya. Ini jadi yang akan kita looping adalah data ini, data array ini gitu ya. Kemudian setiap kali looping kita dapat key dan value-nya. Key dan value-nya ini apa? Key dan value-nya ini adalah indeksnya, indeks dari setiap array di sini, setiap elemen di dalam array ini. Kemudian ini adalah value dari setiap elemen di dalam array tadi, value. Nah gitu ya.
ini nanti key-nya 0, key-nya 1, key-nya 2, ini key-nya 3. Nah gitu ya. Nah sehingga nanti bisa kita tuliskan seperti ini, print data ke $key gitu ya. Nilainya adalah $value. Nah seperti ini, terus pindah baris. Nah gitu ya. Nah seperti ini. Nah terus kita coba gitu ya. Kalau kita coba, nah ini ya, loop 2, klik. Nah ini ya, ini datanya gitu ya. Kalau kita coba cek ya, datanya 30, 40, 54, 69, 30, 40, 54, 69. Nah gitu ya. Ini kita berapapun datanya itu bisa kita tambahkan terus gitu ya. Nah dan seterusnya kita coba cek lagi. Ini kita reload. Nah itu akan kecetak terus gitu ya. Oke, selanjutnya contoh yang lain lagi ya. Contoh area yang kedua saya campur di sini aja deh. Data personel gitu adanya. Personel array gitu ya. Nama Joni, alamat terus kota gitu ya. Kota sih, kota Sleman gitu aja deh. Nah gini ya. Nah ini juga array. Nah kita juga bisa melakukan pencetakan ini ya, print. Bentar, saya beri pemisah dulu ya antara atas dan bawah. Kemudian saya akan mencetak pakai for each gitu ya, for each. Nah seperti ini, personel key value gitu ya. Kita dapat key dan kita dapat value nya gitu ya. Jadi nanti kita dapat key berupa nama, alamat, kota. Value nya adalah ini, Joni, Jalan Solo, Sleman. Cukup mudah gitu ya. Print langsung aja $key gitu ya. Terus titik 2 $value. Value. Terus pindah baris. Nah seperti ini, simpan. Kita coba cek gitu ya. Reload. Nah ini ya, nama Joni, alamat Jalan Solo, kota Sleman. Nah itu untuk looping gitu ya. Looping yang sering kita pakai gitu ya. Looping yang sering dipakai. For each gitu ya. Kemudian while juga sering kita pakai gitu ya, while. Kalau kita mau mencontohkan while ya, contoh while. Ini saya print. Sebentar. Oke, ini saya copy dulu, paste, coba while gitu ya. While kita siapkan dulu seperti ini. Oke, saya akan membuat variabel dulu, variabel x sama dengan 10 gitu aja deh. While x lebih kecil dari 10 gitu ya. Jadi ini kemudian di sebentar, ini x nya saya tentukan dulu nih isinya berapa gitu ya. X dimulai dari 1, terus ini lebih kecil sama dengan, nah ini juga sama nih, print looping while ke $x. Nah ini ya, ini saya beri pindah baris br
Nah, kemudian X-nya kita increment gitu ya. Kita increment 1. Nah, seperti ini. Jadi ini artinya nanti setiap kali selesai looping ini X ini akan dicek lagi di sini gitu ya. Selama dia lebih kecil dari 10, ini akan jalan terus gitu ya. Dia akan jalan terus. Tapi begitu X-nya mencapai 11 gitu ya. Mencapai 11 dia loopnya akan berhenti. Kita coba ya, kalau tidak salah seperti itu sih. Kita coba. Nanti kalau salah akan saya perbaiki. Klik. Nah, ini ya. Loop while dan seterusnya ya. Oke, nah, nanti loop while ini akan sering kita pakai pada saat akses data, gitu ya. Saat akses ini sering kita pakai saat akses database. Ya. Sering pada saat akses database sering kita pakai. Oke. Loop gitu ya. For it ini yang kita coba tadi ya. Kemudian break ini lewat dulu aja dah. Break sama continue lewat dulu aja. Oke, bentar. Saya akan balik ke sini dulu, ke daftar apa ya, garis besarnya tadi ya. Nah, ini loop, array, string, udah, function sekarang, function gitu ya. Function. Oke, sebelum masuk ke function saya akan menambahkan sedikit tentang loop gitu ya. Looping ini ya, terutama katakanlah inilah. Nah, inilah while ini ya. Jadi ini kita coba lakukan sebentar. Ya. Oke, sebentar. Oh, ini aja ini. Kita akan ini kan kita tadi selalu menggunakan PHP ini secara standalone gitu ya. Tidak kita campur dengan HTML. Nah, sekarang saya contohkan kita gunakan ini di dalam HTML gitu ya. Jadi ini saya akan mencoba contohkan looping lagi gitu ya. Coba loop 3 ya. Loop 3. Tapi ini saya campur dengan HTML gitu ya. HTML. Nah, seperti ini. Bentar, ini saya tutup dulu. Kemudian langsung body. Kemudian saya mau mencetak tabel ya. Tabel. Nah, seperti ini dulu. Tabelnya lebarnya 100%. 100%. Terus bordernya sama dengan 1. Nah, seperti ini. Aduh. Ini. Nah, tabel kan seperti ini gitu ya. Nah, tabel ini kan ada berbaris-baris gitu ya. Ada beberapa baris-baris. Tabel terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom gitu ya. Terutama barisnya dia akan berulang gitu ya. Barisnya berulang. Nah, perulangan barisnya itu akan saya buat menggunakan script PHP gitu ya. Jadi kalau kita punya data 10 ya nanti barisnya akan berulang sebanyak 10 kali. Kalau kita punya data 20, barisnya akan berulang sebanyak 20 kali gitu ya. Nah, untuk itu kita akan membuka dulu PHP di sini gitu ya. PHP, terus jangan lupa kita tutup dulu. Nah, seperti ini dulu biar tidak lupa. Nah, kita jalankan for-nya di sini, for i ya, i sama dengan 1 itu ya. Kemudian sampai i sama dengan lebih kecil sama dengan 10 itu ya. Kita akan membuat 10 baris. Kemudian i-nya kita increment. Oke, saya pause dulu ya.